Wanita ini bernilai miliaran, miliki lemari yang penuh dengan tas dan pakaian desainer, tapi tetap memilih tidur di jalan karena ada suami di rumah yang membuatnya jijik. Baru saja dicium di leher oleh suamiku, dia akan segera muntah. Suami suka rambut panjangnya yang indah, dia akan mengambil gunting dan langsung memotongnya. Dia diawasi oleh suaminya sepanjang waktu. Akan ada setidaknya 2 pengawal dengan Anda ketika Anda pergi keluar. Bahkan jika Anda mengatakan sepatah kata pun kepada pria lain, sang suami akan datang dan membawanya keluar secara langsung. Ketika saya sampai di rumah, saya dipukuli oleh suami saya lagi. Dia berpikir untuk melarikan diri sepanjang waktu, tapi dimanapun dia berada, dia akan ditangkap oleh suaminya. Untuk menghindari kendari laki-laki, wanita itu memikirkan cara. Dia memindahkan ibunya ke tempat lain dengan pakaian sipil. Setelah mengurus semuanya dengan dokter, sendirian di tepi laut, singkirkan sepatu hak tinggi Anda yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ponsel dengan pemosisian. Palsukan ilusi melompat ke laut sampai mati, sehingga sang suami tidak akan pernah menemukannya lagi. Lalu, dia berlari menuju hutan di belakangnya. Pria yang menerima berita itu segera mengirim seseorang ke sini. Saya hanya melihat apa yang tersisa di laut. Semua orang mengira seorang wanita melompat ke laut untuk bunuh diri. Dan ketika pria itu menoleh ke belakang dan melihat hutan lebar, indera keenamnya memberitahunya bahwa wanita itu belum mati. Wanita berlari dari siang ke malam, bahkan jika kulitnya dipotong oleh cabang. Dia tidak berani berhenti sejenak, karena pernah tertangkap, itu adalah mimpi muruk lainnya. Kemudian dia secara tidak sengaja meluncur menuruni gunung. Ketika dia hendak mengambil tas yang dijatuhkan, tapi ternyata suaminya meneriakkan namanya, dia buru-buru membungkuk dan bersembunyi di hutan. Dalam hujan lebar, wanita itu tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Akhirnya melihat jalan, dia mencoba menghentikan mobil, tapi tidak ada yang berhenti. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Langsung memblokir jalan mobil di belakang dengan tubuh Anda. Akhirnya, pria di depannya membawanya pulang. Meliputi seorang wanita dengan selimut secara intim. Seorang wanita melihat seorang pria yang layak untuk diandalkan, menceritakan pengalamannya. Tapi yang lebih kebetulan, pria ini adalah seorang ahli bedah plastik. Tetapi, dokter yang jujur tidak mau mengubah wajahnya untuknya. Wanita ragu untuk menemui dokter, melepas mantel, memperlihatkan memar besar. Dokter yang baik hati tidak lagi ragu-ragu ketika dia melihat ini. Memutuskan untuk mengubah wajah seorang wanita. Malam hari, dokter membawanya ke ruang operasi. Dokter bertanya apa yang dia ingin menjadi. Wanita itu berkata, asalkan itu wajah orang asing. Saat pria itu memulai, dia berhenti. Karena baru saja pacarnya meninggal. Melihat foto pacar, dia punya ide buruk. Di saat ini, suami wanita ditemukan di hutan. Tas wanita. Itu juga berisi kartu identitas wanita dan sejumlah besar uang tunai. Dia lebih yakin istrinya tidak mati. Hanya bersembunyi di suatu tempat, wanita berhasil menyelesaikan operasi. Akankah dia mendapatkan wajah baru untuk mengubah hidupnya? Tetapi yang dia tidak ketahui adalah, dokter mengubahnya menjadi penampilan pacar yang baru saja meninggal. Tunggu sampai hari departemen pembongkaran, meskipun dokter sudah siap secara psikologis, tetapi dia terkejut dengan wajah wanita saat ini. Karena dia sangat mirip dengan pacarnya. Sama saja, Mary tidak sadar melihat wajah baru, meskipun tidak dikenal, tetapi sangat bahagia. Karena dia akhirnya bisa lepas dari kendali suaminya. Saya pikir akan memberikannya kehidupan yang bahagia. Tetapi, dia adalah seorang rumah tangga sepanjang tahun. Bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan yang dasan. Namun, Mary baru saja menemui suaminya yang mencari-cari beritanya. Mary buru-buru lari. Tiba-tiba, seorang wanita tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Mary yang hendak pergi dihentikan oleh seorang pria. Ternyata dompetnya jatuh ke lantai. Pria itu melangkah maju dan menyerahkannya kepadanya. Mary menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut menimbulkan kecurigaan pria. Mary menabrak dinding tunawisma. Di malam hari, juga mengalami beberapa pelecehan saat mabuk. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta bantuan dokter lagi. Dia menangis ke dokter. Saya pikir bisa memulai hak hidup saya lagi dengan mengubah wajah saya. Tapi tidak bisa apa-apa. Sengaja menemui mencari suaminya. Juga gemetar ketakutan. Dokter yang berhati lembut tidak bisa melihat Mary yang mirip dengan pacarnya. Kesedihan membawanya pulang. Mary pun sedih dan bersyukur. Buat sarapan kaya untuk dokter setiap hari. Perlahan-lahan, hubungan antara keduanya menjadi semakin halus. Semuanya tampak berjalan ke arah yang tenar.